TNI Angkatan Laut baru saja menyelesaikan latihan gabungan dengan Angkatan Laut Rusia di Surabaya, Jawa Timur. Apa makna dari latihan ini? Apakah ini langkah strategis Indonesia untuk menjaga keseimbangan di antara kekuatan dunia? Di tengah ketegangan antara Rusia dan blok NATO, Indonesia tampaknya bermain cerdas dengan menjaga hubungan baik di kedua sisi. Lalu, apa untungnya bagi Indonesia dari latihan gabungan ini? Mari kita bahas selengkapnya dalam episode kali ini. Suasana latihan gabungan Indonesia, Rusia di Surabaya. Latihan gabungan ini adalah pertama kalinya dilakukan antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia. Latihan dengan kode nama Latma Oruda 2024 ini dilaksanakan dari tanggal 4 hingga 8 November 2024. Di tahap awal, latihan ini berlangsung di Pusat Latihan Kapal Perang, Puslat Kapra, Jawa Timur. Pada tahap awal, ada kegiatan Technical Floor Game yang berupa diskusi teknis untuk persiapan, diikuti dengan sesi Planning and Discussion Briefing yang mencakup penyamaan persepsi dan tujuan latihan. Tahapan ini penting agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum terjun ke latihan yang lebih kompleks. Kemudian, pada tanggal 7 hingga 8 November, latihan dilanjutkan di Laut Jawa. Pada tahap ini, kedua angkatan laut berlatih secara langsung di laut. Indonesia menerjunkan 2 kapal perang dan 1 helikopter sebagai bagian dari alutsista dalam latihan ini. Di sisi lain, Rusia membawa 4 kapal perangnya sebagai dukungan untuk kegiatan ini. Pentingnya latihan gabungan dengan Rusia. Menurut Panglima Armada Republik Indonesia, Laksamana TNI Denny Hendrata, latihan ini bertujuan memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, tanpa berpihak pada satu blok tertentu. Laksamana TNI Denny menekankan pentingnya latihan ini untuk memperluas jaringan hubungan militer Indonesia, khususnya di bidang angkatan laut. Sebagaimana politik bebas aktif kita, hubungan baik ini harus dikembangkan lebih luas dan lebih banyak, ujarnya. Dengan kata lain, Indonesia berusaha membangun aliansi yang seimbang, seperti yang diungkapkan Presiden kita bahwa, satu sekawan itu masih kurang, satu lawan itu kebanyakan. Latihan bersama Super Garuda Shield dan posisi Indonesia di tengah kekuatan dunia. Yang menarik, latihan dengan Rusia ini berlangsung hanya 2 bulan setelah Indonesia melakukan latihan gabungan Super Garuda Shield 2024 dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Singapura. Latihan besar tersebut dilangsungkan pada September 2024 di Puslapur 5 Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Di latihan ini, TNI Angkatan Laut menerjunkan pasukan marinir, sedangkan Amerika Serikat membawa pasukan marinirnya dan Jepang melibatkan unit dari RY Brigade. Super Garuda Shield ini menunjukkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara sekutu NATO, yang menarik perhatian dunia dan menunjukkan pendekatan luar negeri Indonesia yang berimbang. Pengamat militer, Slamet Ginting, menyebutkan bahwa Indonesia sedang memainkan strategi luar negeri yang main cantik, dengan menjaga hubungan baik di kedua blok kekuatan besar dunia. Menurutnya, Indonesia tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam latihan militer, dan di saat yang sama juga membuka pintu untuk latihan gabungan dengan Rusia. Strategi bebas aktif di era Prabowo Subianto. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini menjadi lebih menonjol di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di tengah situasi global yang tegang, kebijakan ini dianggap sebagai cara Indonesia untuk memperkuat alutsista nasional, sekaligus menghindari ketergantungan pada satu kekuatan saja.
Indonesia berusaha memanfaatkan posisinya yang strategis di antara China dan Australia. Seperti yang kita ketahui, Australia adalah sekutu NATO, sementara China memiliki kekuatan militer yang besar di Asia. Di sisi lain, Indonesia berada di posisi tengah yang memungkinkan kerjasama militer dengan kedua pihak tanpa harus berpihak. Namun, di sisi lain, posisi ini juga menuntut Indonesia untuk terus memperkuat kemampuan pertahanan. Tantangan geopolitik di tengah konflik global. Dalam konteks geopolitik saat ini, posisi Indonesia yang berada di antara kekuatan-kekuatan besar menuntut kemampuan manuver diplomatik yang cerdas. Negara-negara NATO, termasuk Australia, kini sedang berhadapan dengan kekuatan militer China. Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam hal menjaga kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Jika kita melihat Angkatan Laut Australia yang sudah memiliki kapal selam bertenaga nuklir, sementara Indonesia masih belum memiliki teknologi setara, maka kerjasama militer dengan negara lain menjadi salah satu pilihan logis bagi Indonesia. Disinilah peran Rusia dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan alutsista dan teknologi militer. Pentingnya kebijakan bebas aktif untuk stabilitas nasional. Dengan berpegang pada prinsip bebas aktif, Indonesia dapat menghindarkan diri dari ketegangan konflik dunia. Kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan Rusia, Amerika, maupun negara-negara lain yang memiliki kekuatan militer besar. Indonesia tidak perlu berpihak pada blok tertentu dan tetap bisa menjaga kedaulatannya. Selain itu, hubungan baik ini juga bisa menjadi jaminan keamanan Indonesia jika sewaktu-waktu ada ancaman dari kekuatan asing. Dengan dukungan dari negara-negara sahabat, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah konflik yang terus meningkat di kawasan Asia Pasifik. Nah, Sobat Peta Pikiran, demikianlah pembahasan mengenai latihan gabungan antara TNI Angkatan Laut dan Rusia. Langkah ini bukan hanya sekadar latihan militer, tetapi juga menjadi strategi besar Indonesia untuk menjaga keseimbangan di tengah ketegangan antara blok NATO dan Rusia. Dengan memegang teguh prinsip bebas aktif, Indonesia terus menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa memihak. Indonesia sedang menjalani peran yang cerdas dan hati-hati dalam arena geopolitik global. Di tengah ketegangan yang kian memanas, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia siap berdiri di tengah panggung dunia sebagai negara yang netral, tetapi tetap kuat. Semoga latihan ini membawa manfaat bagi Indonesia dan dapat memperkuat posisi kita di kancah internasional. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.